Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Walid MA selaku dosen pengampu mata kuliah studi kebijakan PAI serta teman-teman Magister Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya atas nama Windarto akan mempresentasikan materi tentang standar kompetensi lulusan dan standar isi madrasah KMA nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab. Adanya KMA nomor 183 ini karena melanjutkan peraturan pemerintah, dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar nomor 20 tahun 2003 atau Sisdiknas pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan nasional dibangun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pasal 3 menegaskan pendidikan nasional berfungsi atau bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tujuannya adalah mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia beriman, bertakwa, berilmu, cakap, mandiri, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dari Sisdiknas tersebut kemudian ada lagi peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 dan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2005 yang mana mengatur standar nasional pendidikan yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Kemudian Permendikbud nomor 20 tahun 2016 berkenaan dengan standar kompetensi lulusan. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015 berkenaan dengan standar isi. Nah, kira-kira apa definisi dari standar kompetensi lulusan? Nah, standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. SKL ini di kurikulum 2013 menjadi dasar pengembangan kurikulum bagi standar-standar yang lain. Berbedanya dengan KTSP. Kalau KTSP itu standar isi yang menjadi pedoman atau tumpuan dalam mengembangkan standar yang lainnya. Nah, KMA nomor 183 ini ada untuk menyempurnakan KMA nomor 165 tahun 2014 sebelumnya. Nah, lebih lanjut tentang standar kompetensi lulusan, nah, kita bisa menyimak atau kita bisa mengamati di tabel yang saya buat di sebelah kanan. Itu ada KMA 183, yang sebelah kiri itu ada KMA 165. Kira-kira dari dua tabel ini bedanya apa? Nah, kalau teman-teman sekalian jeli, ada perbedaan bahwa di ranah sikap, indikator beriman, berakhlak mulia, dan seterusnya itu di KMA yang terbaru berusaha untuk dibawa sampai ke ranah bukan hanya keluarga, tetapi juga ke ranah madrasah, masyarakat, bangsa, dan negara. Sebelumnya tidak ada sampai di sekolah dan tempat bermain. Artinya diperluas lagi skalanya. Begitu halnya dengan pengetahuan. Nah, dari yang faktual dan konseptual kemudian ditambah lagi prosedural dan metakognitif pada SKL di KMA 183. Nah, begitu halnya di keterampilan ini juga dispesifikan atau diperjelas bahwa keterampilan yang dimaksud adalah berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Jadi lebih konkret lagi daripada KMA sebelumnya. Nah, kemudian standar isi definisinya adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu untuk setiap mata pelajaran. Jadi standar isi ini memuat tujuan dan juga ruang lingkup materi. Standar isi ini harus sesuai dengan substansi pendidikan nasional, di mana keterampilan atau kompetensi yang dimaksud itu adalah spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kita sama-sama lihat standar isi. Ini saya mengambil contoh di Madrasah Ibtidaiyah ya atau MI. Bagaimana antara tujuan di sebelah sisi kiri dan tujuan di sebelah sisi kanan 165 dan 183 ini sama tujuannya, tetapi ruang lingkupnya berbeda. Apa yang membedakan? Bahwa
materi pengetahuan dasar membaca dan menulis Al-Quran ini kemudian juga diikuti dengan bacaan-bacaan Gunnah, Al-Qamariyah, Syamsiyah, Al-Qawlah, dan lain-lain. Ada juga penambahan surat-surat pendek dengan penyebutan yang lebih jelas, spesifik, rinci, dan fokus. Misalnya Al-Fatihah ayat 1, An-Nas 14, dan lain-lain. Materi ini tidak ada di KMA sebelumnya. Nah, untuk ada hal yang sama misalnya di yang pemahaman dan pengamalan hadis yang berkaitan dengan kebersihan, keutamaan belajar Al-Quran kepada orang tua. Ini sebagian juga ada di sebelumnya. Jadi KMA ini standar isinya disempurnakan atau diperbaiki, direvisi. Gitu. Nah, dari dua kebijakan tersebut kemudian ada kelebihan. Apa kelebihannya? Yang pertama SKL di domain sikap, bahwa pembentukan karakter itu sangat kompleks dan memiliki skala yang luas. Beriman dan bertakwa, jujur, tanggung jawab, sampai pada tataran kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, ilmu pengetahuan ditingkatkan lagi tadi, faktual, konseptual, prosedural, dan kognitif. Nah, itu hanya dengan keterampilan yang lebih konkret lagi. Kemudian di standar isi ini dispesifikan atau diperjelas materi-materi yang diajarkan, misalnya Al-Fatihah ayat 1, An-Nas ayat 114, dan lain sebagainya. Jadi kelebihan ini penulis analisis di KMA yang sekarang lebih bagus dari KMA sebelumnya. Tapi juga jangan salah, ada kekurangannya juga. Apa? Yaitu anak di level madrasah ibtidaiyah itu standar kompetensi lulusannya tinggi, di mana mengharuskan materinya itu berpikir kritis karena materi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, anak di tingkat dasar juga memiliki kelemahan. Kenapa? Karena pelajaran atau materi itu sifatnya tidak dasar dan tidak utuh yang diajarkan, karena pembelajarannya blended learning, dalam arti tahu berusaha untuk tahu banyak tentang banyak hal, tapi yang terjadi kan tahu sedikit tentang banyak hal atau bahkan tidak sama sekali gitu. Nah, kemudian dari kekurangan ini yang paling menjadi kekurangan utama adalah terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Bagaimana ketika SDM kita tidak siap, karena level kompetensi MI ini ditingkatkan hampir 30% untuk kompetensi dasar. KD-nya nah itu juga berlevel C4. Nah, bagaimana kalau gurunya ini tidak siap, apalagi muridnya, akan menjadi satu kelemahan atau kekurangan tersendiri. Nah, yang selanjutnya adanya penataan kembali distribusi materi yang mengakibatkan tumpang tindih. Nah, kalau teman-teman pernah jadi guru itu pasti mengalami bahwa ada materi yang diajarkan di kelas 10 seperti saya mengajar SKI itu kemudian diajarkan lagi di materi kelas 11. Jadi ada tumpang tindih, belum rapi gitu. Nah, kemudian dampak SKL dan standar isi di KMA 183. Secara luas dampaknya adalah peserta didik di abad 21 ini diharapkan terbiasa dan menguasai keilmuan, berketerampilan metakognitif, berpikir kritis, dan kreatif. Nah, pembelajaran juga dibangun guru agar peserta didik bisa mengkonstruksi pengetahuan sebagai bentuk penguasaan terhadap materi pelajaran. Nah, dampak dua ini positif, tapi ada yang negatif seperti konten kurikulum masih terlalu padat. Mata pelajaran dan materinya itu sangat banyak. Keluasan dan tingkat kesukarannya melampaui kemampuan peserta didik, sehingga itu menjadi dampak positif dan dampak negatif. Ini adalah ilustrasi atau gambaran gradasi dari SKL, kemudian ditarik ke kanan ini akan menjadi semakin jelas. Dari SKL yang sifatnya kerangka konseptual menjadi KI, terus standar isi, dan KD. Nah, SKL-nya teman-teman bisa baca, yaitu pengetahuan faktual, konseptual, dan seterusnya. Kemudian KI-nya hanya faktual dan konseptual, didekati dengan cara mengamati, menanya, mencoba berdasarkan keingintahuan siswa. Terus tujuan ini sudah mulai jelas, jadi sudah menyangkut tentang materi-materi atau kandungan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Ini kebetulan tujuannya saya mengambil dari materi Al-Quran hadis. Kemudian juga ruang lingkupnya
ruang lingkupnya diperjelas lagi. Nah, di KD ini semakin jelas karena di sini sudah kelihatan jenjang pendidikan, kelas, kemudian juga indikator ketercapaian siswa, terus kata kerja operasional untuk mencapai di ranah pengetahuan. Nah, ini saya mengambil contoh untuk domain pengetahuan ya. Nah, selanjutnya ada solusi. Nah, solusi ini mungkin dari masalah-masalah yang penulis munculkan sendiri. Nah, penulis itu merasa bahwa pendidikan kita di tingkat dasar itu semakin susah dan semakin tinggi standar kompetensi kelulusannya. Apakah demikian itu tepat? Nah, kita perlu menengok pendidikan di negara maju seperti halnya Jepang. Nah, Jepang itu menurut saya istimewa karena mengapa? Karena siswa di kelas 1 sampai kelas 3 mereka tidak dikenai ujian sekolah formal. Mereka fokus belajar pendidikan karakter, misalnya disiplin, antri, membersihkan kelas, hormat orang tua, bertanggung jawab. Nah, nanti juga di rumah didukung pendidikan moral oleh bapak dan ibunya. Nah, kemudian barulah kelas 4 sampai kelas 5 itu mereka dikenai ujian sekolah. Nah, pemerintah itu sangat bagus bahwa pemerintah mengutamakan dan menghargai mental serta perilaku baik daripada nilai akademik. Yang kedua, sopan santun itu semenjak kecil lebih penting daripada belajar pengetahuan. Sementara di negara kita, anak semenjak kecil sudah dibiasakan untuk menghafal, kemudian untuk menghadapi ujian-ujian sekolah dan lain-lain. Apakah itu efektif? Nah, kita perlu belajar kepada negara yang sudah maju, seperti halnya Jepang. Tapi untuk jenjang pendidikan madrasah sanawiyah sampai ke atas, penulis setuju punya kontribusi pemikiran bahwa KMA itu sudah bagus. Lalu kemudian bagaimana menstabilkan pembelajaran PAI dilakukan untuk merangsang kemampuan berpikir kritis. Kemudian juga ada pembiasaan komunikasi dan kerjasama antar siswa. Terus ada kemampuan peserta didik ditingkatkan dalam hal mencipta dan memperbarui dan mengembangkan kreativitas. Jadi semakin baik adanya SKL ini dan adanya standar isi dalam KMA ini akan semakin baik jika antara harapan dan kenyataan itu tidak terjadi kesenjangan. Bagaimana KMA dengan terbarunya, peraturan terbarunya 183 ini bisa terrealisasi di lapangan. Kurang lebih itu saja dari saya. Apabila ada salah kata atau penjelasan, mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.